Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seterusnya. Nah, seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Baik, kali ini saya akan mengajak kalian ke Patato. Ini adalah salah satu destinasi wisata terbaru di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Dan sepertinya saya tertarik dengan menu lawak. Bagaimana sih proses pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Konon lawak ini adalah menu dari zaman dulu yang fungsinya atau gunanya itu untuk menambah vitalitas kaum pria. Kita harus coba, kita harus lihat. Ini kelapa diparut, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, digoreng. Di bawah api yang nyalanya sedang supaya alat ini. Jadi bukan pabrik, jadi ini semua serba alami. Setelah begini, ini hasilnya agak sudah halus, tidak boleh juga halus sekali, karena mengurangi cita rasanya kalau terlalu halus. Nah, ini kelapa bundar dibakar, kemudian diparut pakai tangan, diparut pakai alami. Ini yang membuat aroma cita rasanya semakin mantap. Ya, memang khasiatnya apa itu khasiatnya? Bagi orang tua kami terdahulu buat lawak seperti ini bukan untuk konsumsi harian. Ini selaku obat untuk khusus bagi bapak-bapak laki-laki yang sudah memiliki istri. Oh, seperti obat vitalitas gitu ya? Obat vitalitas. Lambat laun kami anak-anak belakang menganggap bahwa ini adalah makanan sehari-hari. Saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata terbaru di Kota Pare-Pare, namanya Patato. Nah, di sini salah satu menu andalannya itu adalah lawak namanya, Bu. Lawak. Ini apa saja tuh?
Inilah salah satu ruang publik baru yang jadi tempat favorit warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namanya Taman Kering yang ada di kawasan Hutan Jompie, Kelurahan Jompie, Kecamatan Ujung. Disebut Taman Kering karena di taman ini terdapat beragam jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di lahan kering. Inilah Taman Kering yang ada di kawasan Hutan Jompie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana di kawasan ini warga itu bisa datang berkunjung melihat beragam jenis tanaman yang bisa tumbuh di lahan yang kering. Dan di sini juga bisa mengedukasi anak-anak untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti kaktus dan beragam tanaman lainnya. Salah satu jenis tanaman yang banyak terdapat di taman kering adalah tumbuhan kaktus. Jadi jika membawa anak-anak, jangan lupa untuk tetap mengawasinya agar tidak tertusuk duri yang terdapat pada tanaman kaktus. Setidaknya ada puluhan jenis kaktus yang ditanam di taman kering ini. Pendapatnya Ibu bagaimana? Oh bagus, tamannya banyak, bisa buat belajar, terus banyak pohon-pohon yang dilindungi. Jadi sejuk ya? Sejuk, Kira-kira anak-anak juga enak. Jadi kolam renangnya cepat-cepat ya dibuat supaya kita berenang-berenang bisa di berenang. Taman kering di kawasan Hutan Jompie saat ini memang menjadi salah satu taman yang direkomendasikan untuk dijadikan tempat wisata edukasi. Pasalnya, di setiap tanaman, pihak pengelola memasang nama jenis tanaman yang ada di kawasan taman. Biasanya taman kering ramai dikunjungi warga pada sore hari. Di hari libur, tanaman ini menjadi pilihan sejumlah sekolah di Kota Parepare untuk melakukan wisata edukasi. Saat berada di area taman, pengunjung dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena pihak pengelola akan memberikan sanksi bagi pengunjung yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Biasa tanjakannya. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita teman-teman. Seperti biasa kita mengumpulkan sampah di Pantai Cempai Soreang Parepare. Hari ini kita harapannya ya cara kita ngumpulin sampah ini bisa sedikit memperlihatkan ke teman-teman bahwasanya ini kondisi sampah kita perlu antisipasi yang lebih baik, cara yang lebih baik untuk menanganinya bagaimana. Kalau misalnya cara lama udah nggak efektif, kenapa masih dipertahankan? Ayo coba cara baru ya, gitu ya. Seperti caraku yang katanya nggak berhasil. Nah sebenarnya tujuannya sih untuk memperlihatkan ke teman-teman kondisi sampah di Pantai Cempai Parepare ya. Apalagi kan sebagai kota peraya Adipura, Parepare sebenarnya harus lebih fokus pada masalah lingkungan ini. Ntar nanti kalau dapat Adipura, kemudian orang bilang, loh kok dapat Adipura, pantainya kotor sekali, itu banyak sampah gitu. Nah kan jadi nggak enak sebenarnya. Masyarakat jadi nggak percaya sama pemerintah, masyarakat jadi nggak percaya sama Kementerian Lingkungan Hidup. Kenapa? Karena ada daerah yang dapat Adipura tapi kotor banget misalnya. Seperti itu teman-teman. Ini harus dijemur nih. Lumayan nih sampah-sampah seperti ini. Tapi kalau kita amati nih wilayah sini, ini sudah mulai apa ya, agak berkurang. Indomie lagi nih. Sampahnya ya Tuhan. Oke cukup ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok. Salam jumpa.